Tidak mungkin. Bahasa seprimitif ini menjadi kunci komunikasi 300 juta manusia. Profesor linguistik terkenal dari Universitas Berlin terpaksa menarik kata-katanya setelah 6 bulan tinggal di Indonesia. Ayah telah mempelajari 15 bahasa selama 30 tahun, tapi bahasa Indonesia membuat saya mempertanyakan segalanya tentang linguistik barat. Apa yang membuat seorang ahli bahasa Eropa sampai meragukan ilmunya sendiri? Bagaimana mungkin bahasa yang terlalu sederhana ini justru menjadi jawaban masa depan komunikasi global? Halo, nama saya Lars Zimmermann, mahasiswa doktoral linguistik dari Universitas Humboldt Berlin. Saya ingin menceritakan pengalaman yang benar-benar mengubah cara pandang saya tentang bahasa dan komunikasi manusia. Semuanya bermula pada September 2023 ketika Profesor Pembimbing saya, Dr. Emler, menawarkan kesempatan penelitian di Indonesia. Lars, kamu akan meneliti bahasa Indonesia selama setahun. Ini bahasa yang menarik karena kesederhanaannya yang ekstrem. Jujur, saat itu saya agak kecewa. Sebagai seseorang yang sudah menguasai Jerman, Prancis, Rusia, dan Mandarin, bahasa-bahasa dengan tata bahasa kompleks, bahasa Indonesia terdengar seperti tugas mudah. Profesor, bukankah bahasa Indonesia itu terlalu sederhana? Tidak ada konjugasi, tidak ada gender, tidak ada kasus gramatikal? Tanya saya dengan nada meremehkan. Doet Emler tersenyum misterius. Justru itu, Lars. Bagaimana bahasa sesederhana itu bisa menjadi lingua franca untuk wilayah seluas Eropa? Dari Sabang sampai Merauke, jarak yang sama dengan Dublin ke Yerusalem. Ayah tiba di Jakarta pada Oktober 2023 dengan arogansi seorang linguis Eropa. Di Bandara Soekarno-Hatta, saya langsung terkejut. Papan-papan informasi menggunakan alfabet Latin. Tidak seperti ketika saya belajar Mandarin atau Arab yang butuh berbulan-bulan hanya untuk membaca. Sopir taksi, Pak Budi, menyapa ramah, "Selamat datang di Indonesia, Mas. Mau kemana?" Saya mencoba bahasa Inggris, tapi Pak Budi menggeleng. "Maaf Mas, bahasa Inggris saya tidak bagus. Tapi Mas bisa coba bahasa Indonesia, gampang kok." "Gampang?" Saya tersenyum sinis dalam hati. Orang ini tidak tahu saya menguasai struktur gramatikal Rusia dengan 6 kasus, 3 gender, dan aspek verbal yang kompleks. Di apartemen yang saya sewa di Kemang, saya langsung membuka buku Bahasa Indonesia untuk Pemula. Shock pertama, tidak ada tabel konjugasi. Dalam bahasa Jerman, kata kerja, gehen, pergi, berubah menjadi gehe, ges, get, gehen, get, gehen, ging, gings, ging, gingen, ging, gingen, bin gegangen, bis gegangen, dan seterusnya untuk 6 orang dalam 12 tenses. Di bahasa Indonesia, hanya pergi. Saya pergi. Kamu pergi. Dia pergi. Kemarin saya pergi. Besok saya pergi. Ini pasti ada triknya, pikir saya. Tidak mungkin sesederhana ini, Minggu pertama di Jakarta, saya mendaftar kursus bahasa Indonesia di UI. Pengajar saya, Bu Ratna, tersenyum melihat daftar bahasa yang saya kuasai. "Wah, Mas Lars sudah belajar Mandarin ya? Pasti bahasa Indonesia gampang banget buat Mas." Saya mengangguk sombong. Tapi kemudian Bu Ratna menulis di papan, makan, makanan, memakan, dimakan, termakan, pemakan, makanan. "Lihat Mas, dari satu kata dasar, makan. Kita bisa membuat puluhan variasi dengan sistem imbuhan. Lebih efisien dari bahasa Eropa yang pakai kata berbeda untuk setiap konsep. Menarik. Dalam bahasa Jerman, Essen, makan, Essen, makanan, Esser, pemakan, gegessen werden, dimakan, semuanya bentuk berbeda." Kejutan kedua datang saat saya kesulitan membeli kopi. Di Starbucks Senayan City, saya berkata, "Ich möchte einen Kaffee." Ups, salah bahasa. "I would like a coffee." Barista menggeleng. Mahasiswa di belakang saya berbisik. "Bilang aja, kopi 1, Mas. Kopi 1. Hanya 2 kata. Di Jerman harus, Ich hätte gerne einen Kaffee, bitte, 7 kata dengan artikel dan konjugasi yang tepat.
Di Prancis, Je voudrais un caf, il faut platet, 7 kata juga. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat saya mengobrol dengan tukang ojek online, Mas Andi. Dia bercerita bisa berkomunikasi dengan turis dari Malaysia, Brunei, bahkan Filipina Selatan. Gimana caranya, Mas? Tanya saya. Ih, bahasa Indonesia mirip-mirip sama bahasa mereka. Saya bilang 5.000, orang Malaysia ngerti. Saya bilang terima kasih, orang Brunei paham. Bahkan sama orang Tagalog, banyak kata yang sama. Saya tertegun. Bahasa Jerman? Hanya orang Jerman, Austria, dan sebagian Swiss yang mengerti. Bahasa Prancis? Ya, beberapa negara Afrika bekas jajahan. Tapi bahasa Indonesia? Dipahami 300 juta orang dari Aceh sampai Papua, wilayah seluas Amerika Serikat. Malam itu saya membaca artikel tentang Sumpah Pemuda 1928. Pemuda Indonesia memilih bahasa Melayu Riau yang sederhana sebagai bahasa persatuan, bukan bahasa Jawa yang kompleks dengan 3 tingkatan, ngoko, madya, krama, atau bahasa Sunda dengan undak-usuk rumitnya titik jenius. Mereka memilih efisiensi daripada kompleksitas. Hasilnya, dalam 95 tahun, Indonesia mencapai literasi 96%, lebih tinggi dari India, 74% yang menggunakan bahasa Inggris. Saya mulai bertanya-tanya, apakah kesederhanaan bahasa Indonesia justru adalah kekuatannya? Apakah kita orang Eropa yang terlalu sombong dengan kompleksitas bahasa kami? Setelah 6 bulan di Indonesia, saya kembali ke Berlin untuk seminar musim panas. Di Bandara Frankfurt, sesuatu terasa. Salah titik petugas imigrasi berkata, "Haben Sie etwas zu verzolen?" Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dideklarasikan? Ayah terdiam sejenak. Kenapa harus pakai haben plus zu verzolen? Di Indonesia cukup, ada yang mau dilaporkan? Simple. Efisien. Jelas titik di kampus Humboldt, saya harus presentasi tentang penelitian saya. Profesor Weber, ahli linguistik Jerman terkenal, langsung menyerang. Zimmermann, Sie behaupten also, dass in Sprache ohne Conjugation, ohne Declination, ohne Genus, ohne Tempus gleichwertig mit dem Deutschen sei. Tuan Zimmermann, Anda mengklaim bahwa bahasa tanpa konjugasi, tanpa deklinasi, tanpa gender, tanpa tense setara dengan bahasa Jerman? Saya menjawab, Profesor, justru kesederhanaan itu membuatnya lebih efisien. Contoh, der Tisch, meja maskulin, die Lampe, lampu feminin. Das Buch, buku netral. Apa gunanya gender untuk benda mati? Indonesia cukup, meja, lampu, buku. Selesai. Ruangan hening titik Profesor Weber memerah. Das ist die Schönheit der deutschen Grammatik. Itu keindahan tata bahasa Jerman. Keindahan atau kebuangan waktu, balas saya. Anak Jerman butuh 6 tahun untuk menguasai der die das dengan sempurna. Anak Indonesia langsung fokus pada konten, bukan bentuk. Malam itu, saya frustrasi menulis email ke Bu Ratna. Dalam bahasa Jerman, saya harus mikir, skriben atau verfassen, ihnen atau dir, perfect atau PR teritum. Dalam bahasa Indonesia, Bu Ratna, saya mau cerita tentang presentasi tadi. Selesai. Yang lebih menyakitkan, adik saya, Emma, 10 tahun, menangis mengerjakan PR Jerman. Lars, kenapa Jen? Anak perempuan, pakai das, netral, bukan di, feminin. Saya terdiam. Tidak ada jawaban logis. Itu cuma aturan arbitrer yang harus dihafal. Di Indonesia, kata saya pelan, anak perempuan ya, anak perempuan. Tidak perlu hafal gender. Emma menatap saya. Kenapa kita tidak pakai bahasa seperti itu saja? Pertanyaan Emma menghantam saya. Ya, kenapa? Kenapa kita mempertahankan kompleksitas yang tidak perlu? Kenapa kita bangga dengan kesulitan yang kita ciptakan sendiri? Kenapa kita menganggap bahasa primitif hanya karena sederhana? Saya ingat kata-kata sopir Grab di Jakarta. Bahasa Indonesia itu demokratis, Mas. Tukang becak bisa ngobrol sama profesor. Tidak ada bahasa tinggi atau rendah,
seperti Jawa. Semua sama. Di Jerman, kita masih pakai si formal dan du informal. Di Prancis, vous dan tu. Hierarki terpatri dalam bahasa titik tapi Indonesia. Anda untuk semua. Atau lebih sering, Bapak Ibu Mas Mbak. Sapaan hangat yang setara untuk semua titik malam itu saya tidak bisa tidur, terus memikirkan. Apakah kita, masyarakat Eropa, terjebak dalam penjara linguistik yang kita buat sendiri? Agustus 2024, saya diundang ke konferensi ASEAN Linguistic Summit di Singapura. Di sana, mata saya benar-benar terbuka titik delegasi dari Malaysia, Brunei, Singapura, Timor Leste, bahkan Filipina Selatan, semua menggunakan bahasa Indonesia Melayu sebagai lingua franca. Tanpa penerjemah. Doa, Ahmad dari University Malaya presentasi dalam bahasa Malaysia. Saya mengerti 95%. Prof. Fatimah dari Brunei berbicara. Saya paham sempurna. Bahkan delegasi Patani dari Thailand Selatan menggunakan dialek Melayu. Tetap bisa komunikasi. Saat coffee break, saya terkejut melihat fenomena luar biasa. Profesor Singapura berbicara dengan mahasiswa Aceh peneliti Mindanao ngobrol dengan dosen Makassar akademisi Brunei diskusi dengan guru dari Lombok semua pakai bahasa Indonesia Melayu. Tanpa Google Translate. Tanpa kursus bertahun-tahun. Saya teringat konferensi di Brussels tahun lalu. Orang Prancis ngotot pakai Prancis. Orang Jerman keras kepala dengan Jerman. Orang Italia frustrasi karena tidak ada yang mengerti. Akhirnya, semua terpaksa pakai Inggris, bahasa bukan milik mereka. Tapi di sini, bahasa Indonesia Melayu adalah bahasa mereka. Milik 350 juta jiwa dari Phuket hingga Mindanao. Profesor Lee dari NUS memberikan data mengejutkan. Bahasa Indonesia Melayu adalah bahasa kelima terbanyak penuturnya di dunia. Lebih banyak dari Prancis, 280 juta, Jerman, 130 juta, bahkan Jepang, 125 juta. Saya speechless. Yang lebih dahsyat, UNESCO melaporkan bahwa anak Indonesia hanya butuh 6 bulan untuk bisa membaca, sementara anak Prancis butuh 2 tahun karena ejaan yang tidak konsisten, io dibaca o, Oiseux dibaca Wazo. Gila. Doar Martinez dari Universitas Madrid mengakui, kami iri dengan Indonesia. Bahasa Spanyol punya 14 tenses, 6 bentuk untuk setiap tenses. Total 84 konjugasi per kata kerja. Siswa kami stres. Siswa Indonesia fokus pada sains dan matematika, bukan hafalan konjugasi. Klimaksnya saat Prof. Chen dari Beijing University berkata, Cina punya ekonomi besar, tapi bahasa kami terlalu sulit untuk jadi lingua franca. Indonesia, kalian punya senjata rahasia, bahasa yang bisa dipelajari siapa saja dalam 3 bulan. Malam itu saya menulis ke Profesor Weber, kita salah, Profesor. Kesederhanaan bahasa Indonesia, bukan kelemahan. Itu adalah evolusi linguistik. Mereka sudah di masa depan, kita masih terjebak di masa lalu dengan gender dan konjugasi yang tidak perlu. September 2024, saya kembali ke Berlin dengan misi baru, membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah masa depan komunikasi global. Saya mulai menulis artikel di Der Spiegel, di Indonesische Revolution, when Envahid Geniality is. Revolusi Indonesia, ketika kesederhanaan adalah kejeniusan. Artikel itu viral. 50.000 share dalam seminggu. Universitas Humboldt mengundang saya untuk kuliah umum. Auditorium penuh. 500 kursi tidak cukup. Damen Unheren, saya mulai, kita menghabiskan 12 tahun sekolah mempelajari Der Didas. Orang Indonesia. Mereka gunakan waktu itu untuk belajar sains, teknologi, seni. Hasilnya, Indonesia jadi kekuatan teknologi ASEAN, unicorn startup mereka mengalahkan Eropa. Saya tunjukkan data. Gojek, Tokopedia, Traveloka, semua lahir dari generasi yang tidak buang waktu dengan konjugasi rumit. Bahasa Indonesia memiliki 700 juta penutur potensial di Asia Tenggara. Lebih besar dari EU. Dan bisa dipelajari dalam 3 bulan, bukan 3 tahun, seperti bahasa Eropa. Standing ovation.
BBC mengundang saya untuk dokumenter The Language Revolution. Saya bawa mereka ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pedagang dari Padang berbicara dengan pembeli dari Manado, 3.000 kilometer jaraknya. Di Eropa, orang Munich kadang tidak mengerti orang Hamburg. Yang paling membanggakan, Emma, adik saya, sekarang fasih bahasa Indonesia. Hanya 4 bulan belajar. Dia bilang, Lars, aku bisa fokus pada ide, bukan bentuk. Aku merasa lebih pintar. Sekolah-sekolah Jerman mulai menawarkan bahasa Indonesia. Parents antusias, anak kami bisa langsung praktek, tidak seperti Latin yang mati. EU Commission bahkan mempertimbangkan bahasa Indonesia sebagai strategic language untuk perdagangan dengan ASEAN, pasar 700 juta orang.